dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pertidaksamaan rasional. Ya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, ya, dan penuh keyakinan bahwa saya bisa. Oke? Dengan tidak lupa kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kita mulai materi kita. Nah, apa itu pertidaksamaan rasional? Ya, pertidaksamaan rasional ini adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, ya, di mana intinya adalah pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Ya, biasanya kita tuliskan ya dalam fx per gx. Ya, jadi di sini tandanya bisa lebih besar ya dari 0, bisa juga lebih kecil daripada 0, bisa lebih besar sama dengan 0, bisa lebih kecil sama dengan 0. Nah, syarat yang mutlaknya yaitu nilai gx ya, atau ini yang fx ini disebutnya pembilang ya, yang fx-nya ini adalah pembilang ya. Jadi supaya kita sepakati ya, supaya kamu tidak salah ya, yang di atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Ya, nah dalam suatu persamaan ya, nilai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini yang harus kamu ketahui. Ya, nah pada pertidaksamaan rasional ya, bentuknya ini biasanya yang disebut dengan pertidaksamaan rasional yang termasuknya adalah misalkan bentuk x kuadrat min 2x ya per 4x. Nah, ini termasuk dalam pertidaksamaan rasional ya, atau misalkan 5 per 2x plus 5. Ini juga termasuk ya, termasuk dalam pertidaksamaan rasional. Atau misalkan bentuk x plus 5 per 2x ya, lebih kecil daripada 0. Nah, sedangkan kalau kamu punya bentuk misalkan x plus 5 per 2 ya, nah ini bukan termasuk dalam pertidaksamaan rasional ya, karena yang pentingnya itu adalah penyebutnya hanya mengandung penyebutnya itu harus mengandung x ya, atau variabel di sini dikatakan. Baik, mudah-mudahan kamu sampai sini paham ya. Kita lihat latihan-latihan soalnya. Oke, kita lihat latihan soalnya. 2x plus 7 per x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Nah, langkah awalnya ini adalah pertama kamu harus menentukan nilai ya, nilai di atasnya ini ya, yang membuat dia menjadi 0. Ya, jadi kita tuliskan 2x plus 7 ya, nilai kritisnya itu adalah nilai yang membuat menjadi 0-nya ya, sehingga 2x sama dengan ini pindah ruas min 7 ya, jadi kita dapat x-nya adalah min 7 per 2. Nah, sedangkan untuk yang ini yang pembilangnya, nah untuk yang penyebutnya x min 1 sama dengan 0 ya, kita cari nilai kritisnya, berarti x sama dengan 1 ya, jadi kita dapat dua bilangan ini. Selanjutnya adalah kita gambarkan garis bilangannya ya, kita masukkan nilainya. Nah, kita cari ini titiknya adalah min 7 per 2, yang ini titiknya adalah 1. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan buletannya ini penuh atau isi ya, karena ini ada sama dengannya ya, maka ini penuh. Nah, untuk yang penyebutnya ya, di sini penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Artinya penyebut ini pada pertidaksamaan rasional ini pasti dia bolong ya, artinya tidak boleh nilai ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu menentukan daerahnya. Ya, daerahnya caranya itu adalah kamu tentukan, kamu ambil nilai di kamu tentukan dulu positif negatifnya daerahnya di paling sebelah kanan.
ya. Nah, untuk menentukannya kita lihat dari persamaannya. Ya, di sini nilai X-nya ini positif, nilai bawahnya juga positif, berarti positif bagi positif itu positif ya. Jadi plus bagi plus itu plus ya, Nak. Sedangkan kalau plus bagi minus ini minus ya. Begitu juga sebaliknya ya. Sehingga kalau nah ini nilai X-nya positif, X-nya juga positif, berarti di sini nilainya pasti positif ya. Jadi ini suatu cara cepat ya, sehingga kamu tidak perlu memasukkan nilainya ya. Tidak perlu memasukkan contoh, misalkan kamu ambil nilai 0 di tengah ya. Nah, cukup ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui di sini daerahnya positif atau negatif, kita lihat ini pangkatnya ya. Ini termasuk dalam bilangan berpangkat 1 ya. Ini juga pangkatnya 1 ya, karena tidak ditulis ya. Artinya pangkat 1. 1 ini termasuk dalam bilangan ganjil. Nah, kalau pangkatnya ganjil ini tandanya berubah-ubah ya. Kita lihat sama dengan satunya di mana? Di sini ya. 1 ini kita peroleh dari persamaan ini, kita lihat pangkatnya 1. Nah, karena pangkat 1 itu udah ganjil, artinya dia berubah. Ini positif, maka di sini menjadi negatif. Nah, selanjutnya untuk pangkatnya, untuk daerah yang sini, kita lihat min 7/2 juga dapatnya dari sini, dia pangkatnya juga ganjil. 1 itu ganjil ya, artinya pangkatnya berubah juga. Sehingga ini negatif, ini menjadi positif. Kita lihat daerahnya di sini di soal adalah lebih kecil sama dengan 0. Berarti yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Lebih kecil dari 0 itu artinya negatif ya, Nak ya. Nah, berarti daerahnya kita peroleh adalah. Oke, sehingga kita dapatlah himpunan penyelesaiannya. Ya, ini X-nya. Oke, lebih kecil dari 1. Lihat, karena ini bolong, berarti lebih kecil aja ya. Nah, ini karena penuh, berarti lebih kecil sama dengan min 7/2. Gitu, ya. Jadi ingat, langkah pertama adalah kamu penentukan dulu ini bulatannya ini penuh atau bolong ya. Penuh bila ada tanda sama dengannya ya. Bolong kenapa? Karena ini penyebutnya ya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Artinya di sini pasti bolong ya untuk penyebutnya itu. Oke. Jadi itu langkah pertama ya. Jadi langkah pertama kita lihat, langkah pertama adalah kamu harus menentukan bulatannya ya. Bulatannya penuh atau isi ya. Penuh atau isi ya. Yang kedua adalah kamu tentukan tanda ya. Tentukan tanda di garis bilangan atau tentukan daerahnya. Oke. Nah, selanjutnya kamu lihat pangkatnya ya. Ingat, pangkat ganjil tandanya berubah-ubah, positif, negatif, positif ya. Tapi kalau pangkatnya genap, nanti kita akan lihat contohnya, dia tandanya tetap ya. Sehingga karena di sini lebih kecil sama dengan 0, maka di sini kita ambil yang negatif gitu ya. Nah, jadi kita dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 1 ya, nggak pakai sama dengan ya karena ini bolong, dan X lebih besar daripada min 7/2. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Mungkin kurang enak, coba kita ganti dengan merah ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini juga sama ya. Kita lihat, kita cari pengkritisnya ya, titik kritisnya atau titik pembuat nolnya ya. Ini juga sama, berarti 2X sama dengan pindah ruas, tandanya jadi berubah ya. X-nya menjadi berapa? Min 6/2 atau sama dengan min 3 ya. Ini untuk pembilangnya. Nah, kita lihat penyebutnya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Oke, berarti daerahnya adalah min 3 dan min 1 ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kamu buat garis bilangannya. Garis bilangannya miring. Oke, sebentar. Kita bikin garis bilangannya, titiknya adalah di min 3 dan min 1. Oke. Kita lihat karena ini lebih kecil daripada 0 ya, tidak ada sama dengannya, berarti bolong semua.
Oke, langkah selanjutnya apa? Betul, langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerahnya, ya. Ini positif, X-nya positif, X-nya juga positif, positif bagi positif, apa? Positif. Jadi kita selalu tentukan dari sebelah kanan, ya. Berarti ini daerahnya positif, ya. Nah, lalu kita lihat untuk yang ini, ya, untuk yang di sebelah kiri, ya, kita lihat minus satunya dapat dari mana? Minus satunya dari sini ya. Ini juga pangkatnya apa? Pangkatnya pangkat 1, artinya pangkat ganjil. Ya, pangkat ganjil, maka habis positif di sini jadi negatif. Ya, oke. Untuk yang ini, ya, min 3 itu di mana? Min 3 itu di atas ya, dapatnya dari atas ini, pangkatnya juga ganjil, berarti di sini positif. Oke, sehingga karena ini lebih kecil daripada 0, berarti kita dapat daerahnya adalah yang ini. Ya, di penyelesaiannya X-nya lebih kecil min 1, lebih besar dari min 3. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang sama ya. Jadi sama untuk yang atas, kita lihat untuk pembilangnya X min 4 sama dengan 0. Ya, jadi kita selalu cari titik kritisnya atau nilai pembuat X, nilai X yang membuat menjadi 0 ya. X sama dengan 4 ya, pindah ruas ya. Jadi ini dapat pembilangnya. Untuk penyebutnya X kuadrat min 8X plus 7 ini harus kamu faktorkan ya. Jadi kita lihat AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi ini rumusnya, A itu adalah koefisien depan X kuadrat, B itu koefisien depan yang X, C itu adalah yang konstanta ya. Nah, untuk memfaktorkan ini kamu cari ya nilai A kali C ya, yang bila dikalikan ya faktornya bila dijumlahkan menjadi B ya. Oke, kita lihat di sini berarti di sini B-nya mana? B-nya nilainya min 8 ya. Kita lihat di sini A kali C-nya berapa? Di sini A-nya 1 ya. Kalau tidak ada angkanya berarti 1. 1 kali 7 7 ya. Nah, 7 itu berapa kali berapa? Ya, yang hasilnya adalah di sini hasilnya adalah min 8 ya, B-nya min 8. Ya, faktor dari 7 adalah faktor dari 7 adalah 7 dan 1 ya. Oke, berarti di sini 7, berarti sini 1 ya, min 7, ini juga min 1. Oke, berarti kita dapatlah di sini faktor kita adalah X min 7, X min 1 ya. Nah, kita lihat satu-satu di sini ya, 0 dari X min 7, berarti X sama dengan 7 ya. Yang ini X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Oke, kita buat garis bilangannya ya, berarti titiknya adalah 1, lalu berapa ini? Oh, sorry, dari 4 ya. Ini 1, ini 4. Oh, maaf, 7, paling jauhnya 7 ya. 1, 4, 7. Oke. Kita lihat ini lebih besar sama dengan ya. Artinya yang 4 ini sudah pasti di sini titiknya adalah penuh ya. Kenapa penuh? Karena ada sama dengannya. Nah, yang untuk yang 7 dan 1 ini adalah penyebutnya. Ingat, penyebutnya itu tidak pernah bolongnya penuh atau tidak boleh nilainya 0 ya. Ini 7 ya. Jelek. Hapus dulu. Oke, kurang enak melihatnya ya. Oke. Ya, jadi ini nilainya 7. Oke, seperti biasa kita cari daerah di paling sebelah kanan ya. Oke, jadi kalau ini kita tuliskan persamaannya di sini ya, supaya kita bisa melihat pangkatnya ya. Di sini X min 4 per X min 7 kali X min 1 ya nak ya.
lebih besar sama dengan 0. Ya, ini untuk apa? Untuk melihat pangkatnya ya dalam menentukan tandanya di sini. Ya, kita lihat bila X-nya positif ini positif dibagi positif kali positif, positif ya. Artinya positif dibagi positif, positif. Berarti sini adalah daerahnya positif ya. Ingat selalu kita tentukan tandanya dari sebelah kanan, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Ya, oke. Tujuhnya itu di mana? Tujuhnya itu di bawah sini ya. Pangkatnya adalah ganjil ya. Kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat satu. Pangkat satu itu termasuk ganjil. Artinya tandanya berubah. Ini positif berarti di sini negatif. Nah, untuk tahu yang ini jadi jalannya ke belakang ya. Jadi jalannya ke sini. Kita lihat 4 di mana? 4 itu di atas ya. 4 itu dapatnya dari sini. Ini juga pangkatnya ganjil. Pangkat ganjil artinya di sini berubah ya. Jadi negatif di sini positif ya. Satu kita lihat di mana? Satu itu di bawah ya. Ini pangkatnya juga ganjil ya. Berarti di sininya negatif. Oke. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat di sini soalnya adalah positif ya. Artinya daerahnya adalah kita ambil yang positif ya, ini dan ini ya. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 4 ya. Kenapa sama dengan ini bulatannya penuh, lebih besar dari 1 ya, tidak ada sama dengannya ya karena ini bolong, atau ya X lebih besar dari 7. Kenapa? Ini lihat daerah kita yang ke arah kanan sini ya. Jadi daerahnya itu dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Ya, ini lihat bolongannya 7-nya ini bolong. Ya, kenapa? Karena ini adalah diperoleh dari penyebut. Ingat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau kita masukkan 7, 7 kurang 7 0 ya. Nah, 0 dikalikan dengan apapun dapatnya 0. Ya, tidak boleh penyebut itu sama dengan 0. Ya, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, X lebih kecil sama dengan 4 dan lebih besar dari 1 atau X lebih besar dari 7. Nah, selanjutnya contoh keempat. Nah, contoh keempat ini sama seperti yang tadi ya, harus kita faktorkan ke atasnya. Ya, sama dengan tadi ya. Jadi AB, nah, hasilnya C, berarti di sini kita dapat C-nya itu AC ya, maaf. C ini B, B-nya ini min 2, berarti di sini min 2, AC-nya adalah 1 kali 1. Kalau tidak ada artinya 1 ya. Nah, faktor dari 1 yang kalau dijumlahkan menjadi min 2. Nah, pastinya min 1 dan min 1. Ya. Sehingga kita peroleh untuk yang atasnya adalah X min 1 kali X min 1 ya. Atau sama dengan X min 1 kuadrat. Oke. Nah, untuk yang bawahnya ya, kita dapat B-nya di sini. Ini kalau tidak ada berarti min 1 ya. Oke, min 1. A kali C-nya adalah 1 kali min 6. Berarti min 6. Faktor dari min 6 ya, yang kalau dijumlahkan min 1 berarti 3 dan 2 ya. 3 dan min 2 ya. Oh, sorry, min 3 dan 2. Ya. Ya, AC itu artinya A kali C. Ya, jadi min 3 kali 2 itu min 6 ya, tapi kalau dijumlahkan min 3 tambah 2 min 1. Itu cara mencari faktornya. Ya. Jadi ini adalah nilai B-nya. Ya, B-nya itu yang ini ya. Yang ini. Min 1 ya, tidak ada angkanya berarti ini min 1x ya. Jadi min 1 ya, ini min B, ini adalah B-nya ya. Ini B ya, ini AC. 1 kali min 6. Oke, jadi di sini kita dapatlah faktornya adalah sama dengan X min 3 kali X plus 2. Oke, sehingga di sini kita bisa tuliskan X min 1 kuadrat per X min 3 dikali X plus 2 lebih besar dari 0. Oke, seperti biasa kita gambar garis bilangannya
ya, X min 1. X min 1 itu pengenalnya berapa? 1 ya. Ya, di sini kita dapat X-nya sama dengan 1. Untuk yang ini, ya, kita dapat X min 3, berarti X sama dengan 3. Untuk X plus 2, berarti X sama dengan min 2. Bingung? Oke. X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah ruas, gitu ya. Kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan plus 2 pindah ruas, jadi min 2. Ya, jadi kita dapat angkanya adalah min 2, ya, di sini min 2, 1, dan berapa ini? 3 ya. Oke. Seperti biasa kita lihat ini buletannya dulu penuh atau isi, ya. Yang 1 kita dapat dari atas ya, Nak, ya. 1 dari atas. Ini lihat tandanya adalah lebih besar aja, berarti semuanya bolong. Ya. Sekarang langkah kedua adalah kita lihat tandanya. Selalu kita lihat tanda dari mulai paling sebelah kanan sini. Ya. Kita lihat pangkatnya, ya. Ini pangkatnya, ini 1, 3 itu dapat dari sini ya, Nak, ya. Ya, jadi ini positif, positif, positif kali positif, positif. Ya, berarti di sini adalah positif. 3 itu di bawah, pangkatnya pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu pangkat ganjil. Berarti di sini dia pindah ke sini, di sini negatif. Nah, untuk yang 1, kita lihat satunya itu yang dapat dari pembilangnya. Ya, di sini pangkatnya 2. 2 itu adalah genap. Ya, artinya kalau pangkatnya genap, di sini tandanya tidak berubah. Di sini negatif, di sini juga negatif. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita lihat angka yang ini ya, angka yang min 2 ini. Min 2 kita peroleh dari sini ya. Min 2 itu dari X plus 2. Pangkatnya 1. Pangkat 1 itu pangkat ganjil, artinya berubah. Jadi dari negatif di sini jadi positif. Oke? Nah, karena soalnya ini lebih besar daripada 0, berarti kita ambil daerahnya adalah yang positif ya. Ingat lebih besar dari 0 itu positif, berarti kita dapatnya daerahnya adalah yang ya. Oke, berarti kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 2 ya, karena ke arah kiri ya, Nak. Atau ya, sini berarti X lebih besar dari 3. Ya, ini daerah. Ya, jadi selalu kita ambil lihat dari soalnya. Kalau di sini soalnya lebih besar dari 0, berarti kita cari daerah yang positif. Ya, kalau lebih kecil berarti kita ambil daerahnya yang negatif. Selanjutnya contoh yang kelima, ya, kita punya 2x min 8 ya, sama seperti tadi ya, kita harus cari nilai 0 x yang membuat menjadi 0 ya. Jadi kita tuliskan di sini 2x min 8 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan pindah ruas ya, min 8 pindah ruas ke kanan jadi 8, berarti x-nya adalah 8 per 2. Ya, 8 per 2 itu adalah 4. Oke, nah untuk yang penyebutnya, kita buat juga nolnya, 3x plus 9 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 9. Ya, jangan lupa pindah ruas, positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Jadi kita dapat x-nya adalah min 9 per 3 atau sama dengan min 3. Oke, langkah selanjutnya apa? Ya, tuh kita buat garis bilangannya. Ya, yang paling kecil di kiri ya, berarti di sini min 3, di sini 4. Oke, selanjutnya kita buat bulatannya, mana yang isi, mana yang kosong. Ya, pembilang kita lihat tandanya ini. Kalau ada lebih besarnya sama dengannya, pembilang itu harus isi. Ya, jadi karena ini untuk yang pembilangnya, ini yang pembilang, ya, ini yang pembilang ya, Nak ya. Ini yang pembilang atau yang di atas, ini yang penyebut. Ya, sekali lagi untuk yang pembilang, kalau ininya ada sama dengannya, berarti di sini pasti isi. Ya. Nah, untuk yang penyebut ini mau di sininya ada sama dengannya atau tidak, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar saja atau lebih kecil saja, di sini pasti kosong. Kenapa? Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu yang harus kamu ingat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerahnya.
ya. Nah, kita ambil daerahnya dari mulai yang paling sebelah kanan. Ya, kita lihat dari tandanya di sini ya, karena ini X, ini juga positif, ini positif, positif dibagi positif itu adalah positif. Berarti di sininya positif ya, Nak. Oke. Nah, selanjutnya eh, kita lihat karena ini pangkatnya pangkat ganjil ya, ini pangkatnya ganjil ya, Nak ya. Ya, seperti tadi, ini kalau tidak ada tandanya berarti pangkat satu, satu itu ganjil, ya, berarti untuk yang ini dia tandanya berubah, ya, jadi positif, di sini menjadi negatif, min 3 kita peroleh dari yang penyebut, di sini juga pangkatnya ganjil, berarti di sini positif, gitu ya. Nah, karena daerahnya lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil yang positif ya, daerah yang positif. Mana daerah positif? Daerah positif itu adalah dari sini ke sini dan ini ke sini, ya. Ini daerah kita. Ya, jadi himpunan penyelesaian kita adalah X lebih apa? Oke, benar kan kanan ya, lebih besar karena ini isi ya, berarti ini ada sama dengannya. X lebih besar sama dengan 4, artinya kalau lebih besar sama dengan 4 tuh angka 4 boleh ikut ya. Berarti nilainya adalah 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Atau X, lihat karena ke kiri berarti lebih kecil ya. Ada sama dengannya nggak? Tidak ya, ini bolong. Lebih kecil daripada min 3. Artinya min 3 nggak ikut ya, Nak ya. Karena kalau kita masukkan min 3 di sini 3 kali min 3 itu min 9, min 9 tambah 9 itu 0 ya. Sedangkan penyebut tidak boleh 0. Artinya nilainya min 4, min 5 dan seterusnya ya. Oke, ini ukuran penyelesaiannya. Nah, selanjutnya contoh yang ke-6 ya. Kita lihat contoh yang ke-6. Kita ambil di sini untuk yang pembilang ya, kita lihat untuk yang pembilang ya, x kuadrat min 4x plus 3 ya, ini faktornya adalah berapa ini ya, karena ini faktornya itu adalah faktor dari 3 yang dijumlahkan adalah min 4, berarti di sini min 3, ini adalah min 1 ya. Kamu masih boleh pakai cara yang ini tadi ya, Nak ya. Di sini adalah min 4, di sini adalah 3 kali 1 gitu ya. Oke, berarti di sini faktor dari 3 ya, yang kalau dijumlahkannya adalah min 4, berarti di sini adalah min 3 dan min 1. Begitu ya, Nak, jangan lupa. Ya, untuk penyebut ini sudah langsung, berarti kita bisa tuliskan langsung. Ya, berarti di sini adalah X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Yang ini X sama dengan 1. Ya, jadi kita peroleh untuk penyebutnya X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Lalu X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Ya, jadi kita peroleh 4 buah angka. Ya, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nilainya berarti mulai dari min 2 ya, Nak ya. Min 2, min 1, lalu 1 dan 3. Ya, lihat tandanya tidak ada sama dengannya, berarti di sini bolong semuanya. Ya, selanjutnya kita cari daerahnya ya, Nak. Selalu daerah kita ambil dari yang paling kanan. Ya, kita lihat. Jadi ini persamaannya, maaf tadi belum dituliskan, berarti persamaan kita adalah X min 3 dikali X min 1 per X plus 1 kuadrat dikali X plus 2 lebih kecil dari 0. Oke, kita ambil X-nya bila positif ya, positif kali positif, positif ya, Nak. Ini juga dibagi positif kali positif. Jadi positif bagi positif nilainya positif. Ya, ingat ya, Nak ya. Jangan lupa ini plus kali plus, plus, plus kali minus, minus. Ya, begitu juga pembagian ya. Plus dibagi plus itu plus, plus bagi minus itu minus. Demikian juga sebaliknya. Ya, min bagi plus juga minus ya. Jangan lupa ini ya, Nak. Oke. Nah, 3 itu kita lihat di mana? 3 itu di atas ya penyebutnya. Ya, pangkatnya berapa? Kalau tidak ada pangkat berarti pangkat 1. 1 itu ganjil ya, berarti tandanya berubah ya. Jadi kita selidikin di daerah titik kritisnya ini
ya. Jadi karena ini positif berarti di sini negatif. Nah, nilai 1 kita peroleh dari mana? Nilai 1 itu masih di pembilangnya itu yang di atas ya. Pangkatnya positif juga, artinya di sini tandanya karena ganjil, tandanya juga berubah. Oke. Min 1 itu kita peroleh dari sini ya, Nak. Ya, ini pangkatnya pangkat 2. Pangkat 2 itu adalah genap. Ya, kalau pangkat genap tandanya nggak berubah. Ya, jadi kalau di sini positif, kita lihat ini yang diselidiki ada titik kritisnya ini ya. Berarti di sini positif, di sini juga positif. Oke, bagaimana tanda di sebelah kiri? Ini ya, kita lihat min 2 itu yang di sini. Ya, kita dapatnya min 2 itu dari ini ya, Nak ya, yang X plus 2. Ya, ini juga pangkatnya ganjil. 1 itu ganjil. Ya, artinya tandanya berubah. Ya, tandanya berubah ke sini jadi positif, di sini jadi negatif. Oke. Nah, selanjutnya mana himpunan penyelesaiannya? Kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah yang lebih kecil daripada 0 di soalnya. Artinya kita selalu mencarinya yang negatif ya. Negatif itu ke sini dan ini daerah kita. Ya, daerah kita yang ini. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X karena ke kiri berarti lebih kecil ya, kecil daripada min 2. Ingat, kalau ke kanan itu lebih besar, kalau ke kiri ya, ini panahnya ke kiri itu lebih kecil, atau ya, lihat daerahnya ini X lebih kecil dari 3 ya. Kenapa? Karena X-nya di sini ya, Nak ya. Ini X kita dan lebih besar dari 1 ya. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena ini bolong ya. Ini himpunan penyelesaian kita. Oke. Sampai di sini ini latihannya ya, coba kalian kerjakan latihannya. Kalau kalian masih bingung, coba lihat di contoh-contoh soal yang sudah Ibu berikan ya. Jadi tolong kalian jangan putus asa, jangan juga sekali-sekali terucap bahwa waduh matematika itu sulit, saya tidak bisa. Kalau kalian sudah mensugesti diri dengan tidak bisa atau sulit, jadi sulit ya. Jadi sebaiknya kalian harus semangat untuk bahwa oh saya bisa ya, matematika itu menyenangkan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.